Ya, Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya masih bersama dengan Pak Marwan Batubara dan juga langsung dari gedung DPR bersama Pak Satya Yuda. Dan kita juga sudah tersambung melalui jaringan telepon bersama dengan Kombes Pol Victor Simanjuntak. Pak Victor, selamat petang. Selamat petang, Brigjen, Mbak. Baik. Brigjen Pol, bukan Kombes. Oke, Brigjen, maaf. Pak Brigjen Pol Victor Simanjuntak. Baik, Pak Victor, ini masih membahas tentang mafia migas yang sepertinya semakin menghangat dari hari ke hari ini, Pak Victor. Tapi kalau dari kepolisian sendiri, sebenarnya dalam rangka pemberantasan mafia migas ini, pihak kepolisian menelusurinya mulai dari mana ini, Pak, harusnya? Apakah menjerat pemain besarnya dulu atau mulai dari yang kecil dulu? Apalagi kita tahu sudah ada beberapa nama juga yang sudah sempat diwacanakan, begitu, Pak? Ya, untuk penyidikan yang sedang kita laksanakan, itu tentu kita tidak berbicara menjerat pemain besar atau pemain kecilnya. Tetapi kita lihat aturan yang dilanggar, siapa yang melanggar. Nah, berdasarkan aturan yang dilanggar itu, kemudian kita memutuskan bahwa telah terjadi tindak pidana di kontrak kerja antara BP Migas dengan TPPI. Ya. Nah, dari pelanggaran pidana atau pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut, sampai saat ini ada 3 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 3 nama ya, Pak, ya? Ya, 3 nama. Nah, kemudian apakah masih ada tersangka-tersangka lain setelah itu? Tentu kita akan mencari bukti. Untuk tersangka-tersangka yang lain kita tidak akan membiarkan satu pun lolos. Kita akan mengikis semuanya itu. Tetapi biarlah proses hukum yang menentukan apakah masih ada tersangka yang lain, begitu, Mbak. Baik, Pak, 3 nama tersangka tersebut apakah dari kalangan pemerintah, pengusaha, mungkin pemerintah pada masanya, begitu, Pak? Ya, dari 3 nama itu tentu ada yang dari pemerintah, ada dari pengusaha. Pengusaha, oke. Ya. Baik, Pak Victor, kita kan tahu bahwa polisi sekarang sedang menyelidiki beberapa kasus ya terkait dengan kemudian migas sendiri. Ada kemudian kasus dugaan TPPU kondensat di SKK Migas yang kemarin sempat menyita juga perhatian publik. Sejauh mana pengusutan yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak? Ya, kita tahu dari hasil penyidikan memang kita sudah mengetahui ada kerugian negara. Ya. Nah, kerugian negara ini kan besar. Tentu untuk dapat menelusuri kemana ini sebenarnya uangnya mengalir, kita sudah memaparkan hal ini di hadapan pimpinan PPATK dengan stafnya. Dan kita meminta untuk ditelusuri ini aliran uang kemana saja. Ya. Nanti dari hasil penelusuran oleh PPATK tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa uang ini mengalir ke A, B, C, D, dan sebagainya. Baik. Nah, kita akan klarifikasi mengalir ke A, B, C, D itu apa. Kalau tidak ada alasan mengalir ke sana, tentu terjadi suatu pelanggaran aturan lagi. Ini mungkin sudah menjadi TPPU. Gitu. Tapi sejauh ini belum ada laporan dari pihak PPATK ya, Pak, ya? Tentu belum ada karena baru 1 minggu yang lalu, kan itu bukanlah masalah yang gampang. Saya yakin memang sudah ada mungkin, tetapi kan harus secara resmi juga diberikan kepada kita. Dan saya juga sebenarnya sudah mengirimkan beberapa anggota ke sana untuk sebagai LO. Tapi mungkin penelusurannya belum lengkap sehingga belum diberikan kepada kita. Saya sangat mengharapkan sebenarnya penelusuran itu hasilnya karena itu akan menentukan arah penyidikan selanjutnya. Oke. Baik, Pak Victor, ini kan ada beberapa nama besar ya yang sudah sempat mengemuka, meskipun kita juga belum bisa memastikan mereka adalah pemain ataupun juga terlibat dalam pengelolaan secara negatif tentang migas begitu, Pak. Tapi adakah kemudian dari penelusuran kepolisian yang mengarah ke salah satu nama tersebut begitu, Pak?
Nah itu sangat tergantung kepada pemeriksaan saksi-saksi dan penelusuran dokumen-dokumen yang ini nanti semua kita analisis, lalu juga nanti makin sempurna ketika PPATK telah selesai melakukan penelusuran aliran dana tersebut. Jadi kita tidak bisa menduga-duga karena ini masalah pidana dan masalah hak asasi manusia. Baik, nantinya saksi-saksi siapa saja Pak yang akan dipanggil? Sementara ini kita sudah memeriksa 30 saksi untuk pendahuluan. Tentu membutuhkan pemeriksaan lanjutan karena memang untuk kasus yang begini ini tidaklah kasus yang mudah. TPP ini kasus yang berat, membutuhkan kewenangan yang lebih sebenarnya. Tetapi kita tidak mengharapkan itu, kita hanya mengharapkan kita bisa bekerja dengan baik, tenang dan tekun, ulet. Kita bertekad untuk memberantas korupsi di migas ini sampai sebersih-bersihnya. Baik. Nah, Pak Victor, selain kemudian tugas atau kasus TPPO ini, kita juga tahu bahwa sebelumnya Faisal Basri juga sempat ke Mabes Polri, kemudian menyerahkan sejumlah nama pihak-pihak kalau yang dikatakan oleh Faisal Basri yang kemudian terlibat dalam penyelewengan pengelolaan migas ini, Pak. Sejauh ini bagaimana penelusurannya? Apakah sudah dimulai kemudian, Pak? Ya, banyak hal yang harus kita selidiki. Mungkin itu kalau yang diberikan oleh Pak Faisal Basri masih perlu pendalaman-pendalaman. Masih ada kasus-kasus yang lain yang mungkin bisa kita ungkap segera. Tetapi kita bertekad memang harus mengungkap mengikis habis korupsi-korupsi ini. Mungkin karena banyak korupsi besar di migas, mungkin kita mulai dari situ. Sehingga uang kita itu tidak bocor. Sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa Indonesia ini kaya begitu. Jangan sampai masyarakat kita miskin, padahal negaranya kaya. Baik, artinya Pak Victor, nama-nama tersebut tidak didiamkan saja ya, karena publik juga pasti akan bertanya-tanya mengingat bahwa Pak Faisal Basri juga sudah sempat berbicara ke publik meskipun tidak menyebutkan nama-nama yang kemudian diserahkan ke Mabes Polri, Pak. Ya, itu pasti kita selidiki. Sepanjang memang bisa dibuktikan, kita kejar. Kita harus mengejar itu sampai bersih korupsi di Indonesia ini. Oke, baik. Pak Victor, saya ke Pak Marwan dulu yang ada di studio. Pak Marwan, kalau misalnya sejumlah nama tersebut mengelak, artinya yang sudah sempat disebutkan oleh Pak Faisal, begitu mereka mengatakan bahwa saya tidak terlibat sama sekali. Nah, mungkinkah kemudian mafia tambang ini bisa berjalan sendiri tanpa di-backup sebuah kekuatan besar begitu, Pak? Saya kira tidak lah, karena memang mulai dari menempatkan orang siapa di mana itu kan memang ada kepentingan dan itu penempatan itu kan kekuasaannya ada di pemerintah mulai dari menteri sampai presiden. Jadi artinya memang ini sudah by design lah saya kira ya. Bahwa kalau memang ingin mendapatkan rente maka siapa yang harus ditempatkan di mana itu sudah didesain sebelumnya gitu. Nah, tapi saya ingin melanjutkan yang Pak Victor sebutkan tadi. Sebetulnya dari fakta persidangan Pak Rudy Rubiandini, Pak Nazarudin dari Demokrat. Oh, Muhammad Nazarudin. Ya, itu sudah terungkap bahwa Nazar itu menerima uang dari TPPI $1 juta. Gitu. Artinya kalau mau ditelusuri lagi, dikonfirmasi. Nazar ini sebagai apa dia mendapatkan uang? Apakah memang karena dia bagian dari partai atau hanya perorangan? Dan saya tidak yakin kalau itu hanya perorangan, artinya itu ada hubungan dengan partai misalnya. Nah, yang kedua tadi Pak Victor menyebutkan penelusuran dokumen. Nah, saya mendapat dokumen bahwa ternyata pengiriman gas yang belum ada kontrak tapi sudah dikirim dan itu ujungnya tadi disebutkan merugikan negara 2 triliun, ternyata ada surat dari Menteri Keuangan atau Menko Perekonomian, Bu Sri Mulyani. Dan itu ditembuskan ke salah satu yang jadi tersangka, Kepala BP Migas. Surat itu isinya apa, Pak? Artinya isinya minta supaya dikirim meskipun kontrak belum
tanda tangani dan belum ada tender. Nah ini jangan sampai lepas gitu. Kalau tadi mencari orang, siapa yang bertanggung jawab, saya kira yang sekarang jadi tersangka itu hanya salah satu. Dan beliau itu melakukannya karena ada surat dari Menteri Sri Mulyani ini gitu. Nah Sri Mulyani siapa yang minta? Apakah ada yang lebih tinggi? Ya kan, jadi saya kira ini sangat bagus seandainya nanti Polri benar-benar mengusut. Artinya kalau dikatakan bahwa ini kasus besar, kemudian memang membutuhkan waktu lama, seharusnya tidak ya Pak? Karena pecahan-pecahan kasus sebelumnya yang melibatkan orang-orang itu sebenarnya sudah bisa sudah merangkai lah gitu, ya, betul. Jadi mulai tadi, kenapa kok Nazar dapat uang dari TPPI? Ya kan, tiba-tiba dapat uang, nggak mungkin. Berarti karena ada hubungan dengan misalnya ya, bisa saja dengan partai penguasa. Lalu kenapa kok gas dikirim? Ternyata ada surat dari Sri Mulyani sebagai pejabat negara. Gitu. Kalau menurut Anda sendiri seberapa sulit kemudian penegak hukum menjerat mafia tambang ini, Pak? Saya kira kalau memang punya komitmen yang kuat, Polri didukung oleh Presiden, itu tidak akan sulit. Baik, kan? Pak Marwan. Artinya komitmen dari Presiden seperti apa, Kapolri seperti apa gitu. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan. Pak Satya masih bersama kami, Pak ya? Iya. Ya, baik Pak Victor juga. Kami akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.